Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Balik lagi sama aku di Syaka Bercerita. Tempat kita berbagi tawa, air mata, sampai rasa gemas sama drama rumah tangga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kisah hari ini yang benar-benar bikin narik napas dalam-dalam. Aku bekerja mati-matian, tapi suamiku malah membiayai umroh pelakor dan seluruh keluarganya pakai uangku. Saat di bandara mereka tertawa angkuh. Detik itu juga aku pindahkan dan blokir 5 miliar saldo bersama ke rekening pribadiku. Mereka syok berat sampai teriak histeris. Udara pagi yang sejuk di beranda rumah mewah itu sama sekali tidak mampu mendinginkan hati Arunika yang mendadak membeku. Di tangannya, sebuah ponsel pintar bergetar berkali-kali, menampilkan sederet notifikasi surel yang masuk secara beruntun. Awalnya, ia mengira itu hanyalah laporan rutin dari manajer keuangan di perusahaannya. Namun saat matanya membaca baris demi baris rincian transaksi tersebut, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ada pengeluaran dalam jumlah yang sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, yang dialokasikan untuk pembayaran paket perjalanan ibadah umroh kelas eksekutif. Bukan 1 atau 2 orang, melainkan untuk 20 orang sekaligus. Nama-nama yang tertera di sana membuat dunianya seolah runtuh seketika. Di sana tertulis nama Bramastya, suaminya, kemudian ibu mertuanya, dan sebuah nama asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Anita Rahayu, beserta seluruh anggota keluarga besar wanita itu. Arunika mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu, merasa ada bongkahan es yang menyumbat tenggorokannya. Ia tahu persis bahwa rekening yang digunakan adalah rekening bisnis bersama yang selama ini ia kelola dengan penuh peluh. Bram memang memiliki akses ke sana, namun selama ini suaminya itu selalu meminta izin untuk pengeluaran sekecil apapun. Namun kali ini, laki-laki itu bertindak di belakangnya, menguras pundi-pundi uang yang merupakan hasil kerja keras Arunika siang dan malam selama 5 tahun terakhir. Tangannya gemetar saat ia menyentuh layar, mencari tahu lebih dalam siapa sosok Anita tersebut. Melalui pencarian cepat di media sosial, ia menemukan sebuah profil yang membuatnya merasa mual. Di sana, terpampang foto-foto mesra suaminya dengan wanita bernama Anita tersebut, lengkap dengan kata-kata manis yang selama ini jarang lagi ia dengar dari bibir Bram. Rasa sakit itu menjalar ke setiap sendi tubuhnya, sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan label ibadah. Bagaimana mungkin seorang suami tega menggunakan uang istrinya untuk memfasilitasi perselingkuhannya, bahkan hingga membawa serta keluarga besar sang selingkuhan untuk berangkat ke Tanah Suci? Arunika merasakan matanya memanas, namun ia menolak untuk menjatuhkan air mata di tempat terbuka seperti ini. Ia harus tetap tenang, setidaknya sampai ia bisa berpikir jernih tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Ia kembali menatap daftar nama peserta umroh itu. Selain keluarga Anita, ternyata ada pula nama adik-adik iparnya dan kerabat jauh dari pihak Bram. Tampaknya, Bram sedang mencoba menjadi pahlawan dan orang kaya baru di mata keluarga besarnya dengan menggunakan harta yang bukan miliknya secara penuh. Di dalam rumah, ia mendengar suara Bram yang sedang bersenandung kecil di kamar mandi, seolah tidak terjadi apa-apa. Suara itu biasanya menenangkan bagi Arunika, namun kini terdengar seperti gesekan amplas yang menyakitkan telinga. Ia segera menyimpan ponselnya ke dalam saku daster sutranya dan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang diatur agar tetap terdengar biasa saja. Di meja makan, sarapan sudah tersaji, namun selera makannya sudah hilang entah kemana. Ia duduk di kursi kayu jati itu, menatap kosong ke arah piring nasi goreng yang masih mengepulkan uap. Pikirannya melayang pada masa-masa sulit saat mereka pertama kali membangun bisnis ini dari nol. Dulu, mereka sering berbagi satu bungkus mie instan demi menghemat biaya operasional kantor. Kini, setelah mereka memiliki segalanya, Bram justru memilih untuk membagi kebahagiaan itu dengan wanita lain dengan cara yang paling hina. Bram keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi, tampak sangat bersemangat. Ia menghampiri Arunika dan mencium keningnya dengan lembut. Sebuah kebiasaan yang kini terasa sangat palsu bagi Arunika. Laki-laki itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang putih. Ia bercerita tentang rencana pertemuan dengan klien hari ini. Namun Arunika tahu bahwa itu semua adalah dusta. Berdasarkan data transaksi yang ia lihat, hari ini adalah jadwal pelunasan terakhir untuk tiket pesawat dan hotel di Mekah.
Bram pasti akan pergi ke biro perjalanan tersebut untuk memastikan semuanya beres. Arunika hanya mengangguk pelan, memberikan jawaban-jawaban singkat yang tidak mengundang kecurigaan. Ia harus berperan sebagai istri yang patuh dan tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu, setidaknya sampai rencananya sendiri matang. Setelah Bram berangkat, Arunika segera menuju ke ruang kerjanya yang berada di lantai 2. Ia mengunci pintu dari dalam dan mulai menyalakan komputer jinjingnya. Jemarinya menari dengan cepat di atas papan tik, masuk ke dalam sistem manajemen keuangan pribadi mereka. Ia menemukan fakta lain yang lebih menyakitkan. Ternyata Bram sudah melakukan transfer-transfer kecil secara rutin selama 1 tahun terakhir ke rekening atas nama Anita. Totalnya sangat mengejutkan. Cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan pinggiran kota. Arunika merasakan dadanya sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya dengan kuat. Ternyata selama ini ia telah memelihara benalu di dalam rumahnya sendiri. Ia telah memberikan segalanya, cinta, perhatian, dan dukungan finansial, namun dibalas dengan pengkhianatan yang sangat terencana dan rapi. Ia teringat betapa ibu mertuanya selalu bersikap manis di depannya, sering memuji ketekunannya dalam bekerja. Namun di balik itu semua, wanita tua itu ternyata mendukung hubungan gelap putranya. Tidak mungkin ibu mertuanya tidak tahu siapa Anita, mengingat wanita itu juga masuk dalam daftar rombongan umroh. Mereka semua telah bersekongkol untuk membodohinya, menikmati kemewahan dari jerih payahnya sambil menertawakannya di belakang. Amarah yang tadinya dingin kini mulai berkobar menjadi api yang membara di dalam jiwa Arunika. Ia bukan wanita yang lemah, ia adalah arsitek dari kesuksesannya sendiri. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampas apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Jika mereka bisa merencanakan pengkhianatan ini dengan begitu teliti, maka Arunika akan merencanakan pembalasan yang jauh lebih spektakuler. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghubungi orang kepercayaannya di bank untuk menanyakan prosedur penarikan dana besar-besaran secara mendadak. Ia juga menghubungi pengacara pribadinya, meminta jadwal pertemuan mendesak sore ini. Arunika tahu bahwa ia harus bergerak cepat sebelum rombongan itu berangkat 3 hari lagi. Ia ingin memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bram dan seluruh keluarga besarnya. Sebuah kejutan yang akan menjatuhkan mereka dari puncak keangkuhan langsung ke dasar jurang kemiskinan. Sambil menatap keluar jendela, ke arah taman belakang yang asri, Arunika berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kali terakhir ia membiarkan dirinya disakiti. Hari ini, ia bukan lagi Arunika yang lembut dan penurut, melainkan seorang wanita yang siap mempertahankan harga dirinya dengan cara apapun yang diperlukan. Selama berjam-jam ia menghabiskan waktu di depan layar, menyalin semua bukti transaksi. Percakapan rahasia yang berhasil ia akses melalui sinkronisasi akun, serta foto-foto yang memperkuat bukti perselingkuhan Bram. Setiap klik pada tetikusnya terasa seperti satu paku yang ia tancapkan pada peti mati pernikahan mereka. Ia tidak merasakan keraguan sedikit pun. Cinta yang selama ini ia agungkan telah menguap, digantikan oleh rasa jijik dan keinginan untuk mendapatkan keadilan. Ia memastikan bahwa tidak ada satu sen pun jejak digital yang ia tinggalkan di perangkat yang biasa digunakan Bram. Ia bermain dengan sangat rapi, jauh lebih rapi dari suaminya yang ceroboh itu. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, ia bersiap untuk keluar rumah, mengenakan pakaian terbaiknya, siap untuk memulai langkah pertama dari akhir drama panjang ini. Arunika melajukan mobilnya dengan tenang menyusuri jalanan kota yang mulai padat. Namun jemarinya yang mencengkeram kemudi tampak memutih. Tujuannya adalah sebuah kafe terpencil di sudut kota, tempat yang tidak mungkin didatangi oleh kerabat atau teman-teman Bram. Di sana, seorang detektif swasta yang telah ia hubungi 2 jam lalu sudah menunggu. Pertemuan itu berlangsung singkat namun sangat efisien, memberikan Arunika sebuah map coklat berisi foto-foto yang lebih dari cukup untuk menghancurkan reputasi suaminya dalam semalam. Di dalam foto-foto itu, Bram tampak sangat bahagia, tertawa lepas sambil merangkul pinggang Anita di sebuah butik pakaian muslimah ternama. Mereka sedang memilih seragam umroh, sebuah persiapan ibadah yang dikotori oleh pengkhianatan yang sangat nyata. Arunika menatap foto itu dengan tatapan kosong, merasakan setiap inci hatinya yang tersisa kini benar-benar telah menjadi abu. Setelah dari sana, ia tidak langsung pulang,
melainkan menuju kantor pusat bank swasta tempat seluruh aset perusahaannya disimpan. Sebagai pemilik tunggal dan pemegang otoritas utama, Arunika meminta pertemuan tertutup dengan kepala cabang yang merupakan rekan bisnis lamanya. Di dalam ruangan kedap suara itu, ia menginstruksikan pemindahan seluruh dana dari rekening bersama ke rekening pribadi yang baru ia buka di bank lain. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar semua kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Bram, ibu mertuanya, dan adik iparnya segera disiapkan untuk pemblokiran massal. Namun, ia memberikan instruksi khusus. Pemblokiran itu tidak boleh dilakukan sekarang. Ia ingin semua akses itu tetap terlihat aktif hingga menit terakhir sebelum keberangkatan mereka di bandara. Ia ingin memberikan mereka rasa aman yang palsu, sebuah kenyamanan sesaat sebelum semuanya dirampas tanpa sisa. Sore harinya, Arunika kembali ke rumah dengan wajah yang sangat tenang, seolah-olah ia hanya menghabiskan waktu untuk berbelanja atau perawatan di salon. Di ruang tamu, ia mengejutkan ibu mertuanya yang sedang asyik mencoba mukena baru berbahan sutra mahal. Wanita tua itu tampak sedikit gugup saat melihat kedatangan Arunika, namun segera menutupi kegugupannya dengan senyum manis yang dipaksakan. Ibu mertuanya bercerita dengan nada bangga bahwa ia sangat bersyukur karena Bram adalah anak yang berbakti, mampu memberangkatkan ibunya dan keluarga besar untuk beribadah. Arunika hanya tersenyum tipis, mendengarkan setiap bualan itu dengan saksama. Ia membayangkan betapa malunya wanita ini nanti ketika semua kemewahan yang ia pamerkan ternyata hanyalah fata morgana yang dibangun di atas pencurian harta menantunya sendiri. Malam itu, Bram pulang dengan membawa kotak martabak kesukaan Arunika, sebuah upaya klasik untuk menyogok rasa bersalahnya. Mereka makan malam bersama dalam keheningan yang mencekam bagi Arunika, namun terasa biasa bagi Bram yang terlalu percaya diri dengan sandiwaranya. Bram mulai membuka percakapan, mengatakan bahwa ia akan pergi keluar kota selama 2 minggu untuk urusan proyek besar di luar pulau. Arunika tahu itu adalah kode untuk keberangkatan umroh mereka yang dijadwalkan lusa. Dengan nada suara yang paling lembut, Arunika mendoakan agar perjalanan suaminya lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu mengemas pakaian Bram, sebuah tindakan yang membuat suaminya itu merasa sangat aman dan tidak dicurigai sama sekali. Di dalam kamar, saat Bram sudah terlelap dengan dengkuran halusnya, Arunika duduk di tepi tempat tidur sambil menatap sosok laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Ia merasa heran bagaimana seseorang bisa tidur begitu nyenyak setelah melakukan kejahatan finansial dan emosional yang begitu besar terhadap istrinya sendiri. Ia kemudian membuka laptopnya kembali, memastikan semua akses digital ke rekening perusahaan telah dialihkan sepenuhnya ke autentikasi 2 faktor melalui ponsel pribadinya. Ia juga mulai menyusun daftar aset tetap, seperti mobil dan rumah, yang semuanya memang atas nama dirinya atau perusahaannya. Tidak ada satupun celah yang ia tinggalkan untuk Bram bisa menuntut apapun secara hukum nanti. Ia telah mengamankan bentengnya, dan kini ia hanya perlu menunggu waktu untuk melepaskan panah pertama. Keesokan paginya, suasana rumah menjadi sangat sibuk. Ibu mertuanya mulai membawa koper-koper besar ke ruang tengah, sementara beberapa kerabat jauh mulai berdatangan untuk memberikan doa restu. Arunika bersikap sebagai tuan rumah yang sangat baik, menyediakan jamuan makanan dan minuman untuk mereka semua. Ia melihat bagaimana Anita, selingkuhan suaminya, sempat mengirimkan pesan singkat ke ponsel Bram yang tergeletak di meja makan saat suaminya sedang di kamar mandi. Pesan itu berisi ungkapan tidak sabar untuk segera berada di pesawat kelas 1 bersama Bram. Arunika membacanya tanpa ekspresi, lalu meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula. Ia merasa sedikit kasihan pada wanita itu, bukan karena cintanya yang terlarang, melainkan karena ia tidak tahu bahwa ia sedang menuju kebangkrutan yang sangat menyakitkan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar. Arunika terus memantau pergerakan saldo di rekening yang ia sisakan sedikit untuk biaya operasional awal mereka. Ia membiarkan Bram menarik sejumlah uang tunai yang cukup besar untuk uang saku rombongan, hanya agar suaminya itu benar-benar merasa berada di atas angin. Ia ingin Bram merasa menjadi raja di depan keluarga besarnya dan keluarga Anita, sebelum ia menjatuhkannya menjadi rakyat jelata dalam sekejap mata. Tidak ada satupun kata kasar yang keluar dari mulut Arunika sepanjang hari itu. Ia tetap menjadi sosok istri yang manis dan penuh perhatian,
Bahkan ia sempat memberikan pelukan perpisahan kepada ibu mertuanya yang tampak sangat bahagia dengan rencana perjalanan mewah tersebut. Malam sebelum hari keberangkatan, Arunika pergi ke kantor pengacaranya untuk menandatangani surat gugatan cerai dan permohonan sita jaminan atas semua aset yang mungkin coba diklaim oleh Bram. Pengacaranya memastikan bahwa semua dokumen sudah siap untuk didaftarkan ke pengadilan agama tepat pada saat pesawat yang seharusnya membawa rombongan itu dijadwalkan lepas landas. Arunika merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa sedih atau marah. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang menenangkan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah bentuk pertahanan diri, sebuah balasan yang adil untuk seseorang yang telah mencoba menginjak-injak harga dirinya dan mencuri hasil keringatnya demi wanita lain. Kembali ke rumah, ia melihat Bram sedang memeriksa dokumen perjalanan mereka di ruang kerja. Laki-laki itu tampak sangat teliti, memastikan paspor dan tiket pesawat semua anggota rombongan sudah lengkap. Arunika masuk dan memberikan segelas susu hangat, sebuah tradisi kecil di antara mereka sebelum tidur. Bram meminumnya hingga habis tanpa curiga sedikit pun. Dalam hatinya, Arunika berbisik bahwa itu adalah pelayanan terakhir yang akan ia berikan sebagai seorang istri. Besok, saat matahari terbit, segalanya akan berubah. Tidak akan ada lagi Arunika yang bisa dimanfaatkan. Tidak akan ada lagi aliran dana yang tidak terbatas. Dan tidak akan ada lagi rumah mewah yang menyambut kepulangan mereka. Esok adalah hari di mana kebenaran akan muncul dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang telah berkhianat. Pagi hari yang menentukan itu tiba dengan suasana yang begitu riuh di kediaman mewah mereka. Sejak fajar menyingsing, halaman depan sudah dipenuhi oleh 3 buah mobil minibus yang disewa khusus untuk mengangkut rombongan besar keluarga Bram. Suara tawa dan obrolan penuh kebanggaan terdengar saling bersahutan di ruang tamu, menciptakan kebisingan yang biasanya akan membuat Arunika merasa hangat, namun kini hanya memicu rasa mual yang tertahan di kerongkongan. Ia berdiri di sudut dapur, mengamati ibu mertuanya yang tampil sangat mentereng dengan pakaian seragam umroh berwarna biru dongker, lengkap dengan perhiasan emas yang melingkar di pergelangan tangan dan jemarinya. Wanita tua itu tampak sibuk memamerkan paspor dan tiket kelas eksekutif kepada saudara-saudaranya, seolah ingin menegaskan bahwa putranya adalah pria paling sukses dan berbakti di jagat raya. Bram sendiri tampak sangat gagah, mengenakan kemeja koko putih bersih dengan jam tangan mahal pemberian Arunika 2 tahun lalu. Ia terus mondar-mandir, memberikan instruksi kepada para sopir dan memastikan koper-koper besar milik rombongan sudah masuk ke dalam bagasi dengan benar. Berkali-kali ia melirik ponselnya dengan senyum kecil yang tersembunyi, sebuah gerak-gerik yang sangat dipahami Arunika sebagai komunikasi rahasia dengan Anita. Si selingkuhan itu pastinya sudah menunggu di titik kumpul atau mungkin langsung menuju bandara bersama keluarga besarnya sendiri. Pengkhianatan ini sungguh sangat rapi dan sistematis, melibatkan begitu banyak orang yang selama ini makan dari hasil jerih payah Arunika. Namun tak satu pun dari mereka memiliki nurani untuk sekadar merasa iba padanya. Arunika mendekat ke arah kerumunan itu dengan membawa nampan berisi kopi dan teh hangat. Ia menyapa setiap anggota keluarga dengan senyum paling ramah yang pernah ia miliki. Sebuah akting yang sangat sempurna hingga tak ada satupun orang yang mencium aroma badai yang sedang ia siapkan. Beberapa bibi dari pihak Bram memuji betapa beruntungnya suaminya memiliki istri yang pengertian dan mandiri seperti Arunika, yang mengizinkan suaminya pergi beribadah tanpa rasa cemburu atau keberatan sedikit pun. Arunika hanya mengangguk sopan, menyimpan tawa pahit dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa keizinan yang ia berikan adalah tiket menuju kehancuran yang total bagi pria yang mereka sanjung itu. Tepat pukul 7 pagi, rombongan bersiap untuk berangkat. Suasana berubah menjadi penuh haru buatan saat Bram menghampiri Arunika di depan pintu utama. Laki-laki itu memegang kedua bahu istrinya, menatap matanya dengan tatapan yang seolah penuh cinta dan penyesalan yang tertutup rapat. Ia berbisik bahwa ia akan merindukan Arunika dan berjanji akan mendoakan yang terbaik bagi bisnis mereka di depan Ka'bah nanti. Mendengar kata-kata itu, Arunika merasakan amarahnya hampir meledak. Namun ia berhasil menguasai diri. Ia justru merapikan kerah baju Bram dan menyelipkan sebuah amplop kecil ke dalam saku kemejanya. Ia mengatakan bahwa itu adalah sedikit tambahan untuk keperluan mendadak selama di sana. Bram tampak sangat terharu, tidak menyadari bahwa amplop itu hanyalah simbolis dari kemurahan hati terakhir yang akan ia terima.
Setelah iring-iringan mobil itu menghilang dari pandangan, suasana rumah mendadak menjadi sangat sunyi, menyisakan kekosongan yang menyesakan. Arunika tidak membuang waktu sepeser pun. Ia segera masuk ke dalam kamarnya dan mengganti pakaian rumahnya dengan setelan kerja yang tajam dan elegan. Ia mengambil tas tangannya dan menuju ke ruang kerja untuk mengambil berkas-berkas penting yang sudah ia siapkan semalam. Di kepalanya, sebuah jadwal telah tersusun dengan sangat presisi. Rombongan Bram akan tiba di Bandara Internasional dalam waktu 2 jam lagi, dan mereka dijadwalkan melakukan proses pemeriksaan dokumen serta bagasi tepat pada pukul 10 pagi. Itu adalah waktu di mana mesin-mesin perbankan akan mulai menjalankan perintah yang telah ia atur secara otomatis. Arunika melajukan mobilnya menuju kantor pusat perusahaannya. Di sana, ia mengumpulkan seluruh jajaran manajer senior dalam sebuah rapat darurat yang sangat mendadak. Dengan nada suara yang sangat otoriter dan tanpa keraguan, ia mengumumkan bahwa Bramastya telah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur operasional karena temuan penggelapan dana perusahaan. Ia menunjukkan bukti-bukti transfer ilegal yang dilakukan Bram ke rekening Anita dan biaya umroh rombongan. Semua orang di ruangan itu terkesiap. Tidak menyangka bahwa pria yang selama ini terlihat ideal itu mampu melakukan tindakan sekeji itu. Arunika memerintahkan bagian teknologi informasi untuk segera mencabut semua akses digital Bram ke sistem perusahaan, termasuk surat elektronik dan data penyimpanan awan. Sambil memimpin rapat, mata Arunika tidak lepas dari layar tablet yang menampilkan grafik aktivitas rekening banknya secara langsung. Ia melihat beberapa transaksi kecil yang mulai dilakukan oleh Bram dan adik iparnya di area peristirahatan jalan tol, kemungkinan untuk membeli camilan atau minuman. Setiap rupiah yang keluar dari rekening itu ia biarkan, seolah memberikan mereka umpan agar tetap merasa tenang. Namun, di sisi lain, ia sedang berkomunikasi dengan pihak keamanan bandara melalui koneksi pribadinya, mengabarkan bahwa akan ada potensi keributan finansial di area terminal keberangkatan internasional pada siang nanti. Ia ingin memastikan bahwa saat drama itu dimulai, tidak ada celah bagi Bram untuk melarikan diri dari rasa malu yang seharusnya ia tanggung. Pukul 9:30, Arunika duduk di sebuah kafe di lobi gedung kantornya, menyesap teh hijau hangat sambil menunggu laporan dari pengacaranya. Sebuah pesan masuk menyatakan bahwa gugatan cerai telah resmi terdaftar di sistem pengadilan agama. Pada saat yang sama, ia menerima notifikasi bahwa rombongan besar itu telah sampai di terminal keberangkatan bandara. Dari laporan detektif yang masih membuntuti, Bram tampak sangat sibuk mengatur barisan keluarga besarnya dan keluarga Anita yang akhirnya bertemu di sana. Mereka tampak sangat akrab, saling berangkulan dan berfoto bersama di depan gerbang keberangkatan dengan wajah-wajah yang berseri. Anita tampak sangat manja di samping Bram, mengenakan kacamata hitam mahal yang Arunika tahu dibeli menggunakan kartu kredit atas namanya. Detik-detik menuju pukul 10 terasa sangat lambat bagi Arunika. Namun ia menikmatinya dengan ketenangan seorang pemburu yang sedang mengamati mangsanya masuk ke dalam jebakan. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jarinya menggantung di atas tombol eksekusi akhir untuk pemindahan sisa saldo sebesar 5 miliar rupiah yang merupakan dana cadangan perusahaan. Ia menunggu hingga ia yakin mereka sudah mulai mengantre di depan meja check-in maskapai penerbangan kelas dunia itu. Ketika notifikasi dari detektifnya muncul yang menyatakan bahwa Bram sedang merogoh dompet untuk mengeluarkan kartu kredit guna membayar kelebihan bagasi dan biaya tambahan lainnya, Arunika tersenyum sangat tipis. Dengan satu ketukan mantap, ia memindahkan seluruh dana tersebut ke rekening pribadinya yang tidak terlacak oleh siapapun. Pada saat yang sama, perintah pemblokiran seluruh kartu kredit seketika aktif. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana terminal keberangkatan internasional pagi itu sangat padat dan bising. Namun Bram tampak berdiri dengan dada membusur penuh kebanggaan di depan meja pelaporan mandiri. Di sekelilingnya, 20 orang anggota keluarga besar berkumpul dengan koper-koper besar yang seragam, menciptakan pemandangan mencolok yang menarik perhatian calon penumpang lain. Anita berdiri tepat di samping Bram, menggelayut manja pada lengan pria itu sambil sesekali membetulkan posisi kacamata hitam mahalnya. Ibu mertua Arunika tidak henti-hentinya bercerita kepada kerabat jauh tentang betapa suksesnya bisnis yang dikelola putranya. Seolah-olah seluruh kemewahan ini adalah murni hasil keringat Bram sendiri. Mereka semua tampak sangat bahagia,
Membayangkan perjalanan suci yang dibalut dengan fasilitas kelas 1 yang paling mahal yang pernah ada di biro perjalanan tersebut. Bram mengeluarkan dompet kulitnya dengan gerakan perlahan, seolah ingin memamerkan deretan kartu kredit berwarna hitam dan emas yang terselip rapi di sana. Petugas maskapai dengan ramah menginformasikan bahwa ada biaya tambahan untuk lebihan bagasi kolektif, serta beberapa peningkatan layanan yang diminta secara mendadak oleh Anita dan keluarganya. Total biayanya mencapai angka puluhan juta rupiah. Namun Bram hanya tersenyum meremehkan. Ia menyerahkan kartu kredit utama yang selama ini terhubung langsung dengan rekening cadangan perusahaan Arunika. Di kepalanya, ia sudah membayangkan betapa hebatnya ia di mata keluarga Anita jika ia bisa menyelesaikan urusan finansial ini tanpa kedipan mata. Ia merasa telah menjadi penguasa penuh atas harta yang selama bertahun-tahun ia curi sedikit demi sedikit dari istrinya. Petugas bandara itu menggesek kartu pertama pada mesin pembaca, namun suara bip panjang yang tidak menyenangkan segera terdengar. Layar mesin itu menunjukkan tulisan penolakan transaksi secara sistematis. Bram mengernyitkan dahi, merasa sedikit terusik namun tetap berusaha menjaga wibawanya di depan sang kekasih. Ia meminta petugas itu mencoba sekali lagi, berpikir bahwa mungkin hanya ada gangguan sinyal pada mesin tersebut. Namun, hasil yang sama kembali muncul. Bahkan kali ini layar mesin menunjukkan kode bahwa kartu tersebut telah diblokir oleh pihak bank. Anita mulai menatap Bram dengan tatapan bertanya-tanya, sementara ibu mertuanya mulai mendekat dengan wajah cemas. Bram tertawa kecil yang terdengar sangat dipaksakan, mengatakan bahwa mungkin limit harian kartu itu sudah terlampaui karena belanja persiapan kemarin. Dengan gerakan yang sedikit lebih cepat, Bram mengeluarkan kartu kredit kedua miliknya. Ia kembali menyerahkannya kepada petugas, namun hasilnya tetap nihil. Suasana di meja pelaporan itu mulai berubah menjadi tegang saat antrean di belakang mereka mulai mengular dan beberapa orang mulai mengeluh karena keterlambatan tersebut. Bram mulai merasakan butiran keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia segera merogoh ponselnya untuk memeriksa aplikasi perbankan. Namun ia terkejut saat menyadari bahwa kata sandi yang biasa ia gunakan sudah tidak bisa diakses lagi. Ia mencoba melakukan pemulihan akun melalui surel, namun sistem menyatakan bahwa alamat surel yang terdaftar telah diubah oleh administrator utama. Jantung Bram mulai berdegup kencang. Sebuah firasat buruk mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Ibu mertuanya yang mulai tidak sabar mencoba mengeluarkan kartu debit miliknya sendiri. Sebuah kartu tambahan yang diberikan Arunika untuk keperluan rumah tangga. Ia meminta petugas mencoba kartu itu untuk menalangi biaya bagasi terlebih dahulu. Namun, saat kartu itu digesek, mesin justru mengeluarkan bunyi peringatan yang lebih keras, menyatakan bahwa saldo di dalam rekening tersebut adalah 0 rupiah. Wanita tua itu terperangah, menatap layar mesin dengan mulut ternganga. Ia tahu persis bahwa kemarin saldo di kartu itu masih berjumlah ratusan juta rupiah yang baru saja dikirim oleh Bram. Kepanikan mulai menjalar ke seluruh anggota rombongan keluarga besar yang mulai saling berbisik dengan nada gelisah. Anita mulai melepaskan pegangan tangannya dari lengan Bram. Wajahnya tampak mulai masam karena merasa malu menjadi pusat perhatian orang banyak. Bram mencoba menghubungi nomor layanan pelanggan bank dengan tangan yang gemetar. Setelah menunggu beberapa saat dalam nada tunggu yang membosankan, seorang petugas di seberang sana memberikan jawaban yang membuatnya lemas ketika. Petugas itu mengonfirmasi bahwa atas permintaan pemilik otoritas tunggal rekening, seluruh fasilitas kredit dan debit atas nama Bramastya dan kartu-kartu tambahannya telah dinonaktifkan secara permanen sejak 5 menit yang lalu. Lebih parah lagi, petugas itu menyebutkan bahwa ada perpindahan dana besar-besaran secara sekaligus ke sebuah rekening yang tidak bisa disebutkan namanya karena alasan kerahasiaan bank. Bram merasa seolah-olah lantai bandara yang ia injak tiba-tiba runtuh, meninggalkan dirinya menggantung di udara tanpa pegangan apapun. Ia menoleh ke arah Anita yang kini sudah melipat tangan di dada dengan ekspresi marah. Keluarga besar Anita mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang kepastian keberangkatan mereka. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi ajang interogasi yang sangat memalukan di tengah keramaian bandara. Bram mencoba menelepon nomor ponsel Arunika berkali-kali. Namun setiap panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia merasa sangat bodoh dan terjepit. Di satu sisi, ia tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk menutupi biaya operasional rombongan sebesar itu. Dan di sisi lain,
Ia menyadari bahwa seluruh akses finansialnya telah diputus total oleh istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan tidak tahu apa-apa. Keluarga besar Bram sendiri mulai menyalahkan satu sama lain. Ibu mertua Arunika mulai menangis histeris, meratapi nasibnya yang terancam gagal berangkat ke Tanah Suci di depan besan barunya. Beberapa kerabat mulai menuntut penjelasan dari Bram tentang kemana perginya uang yang katanya sudah ia siapkan untuk saku mereka selama di sana. Bram hanya bisa berdiri terpaku, menatap tumpukan koper mereka yang kini tampak seperti tumpukan sampah yang menghalangi jalan. Ia merasa sangat kecil di bawah sorot lampu bandara yang terang benderang. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kerugian materi yang ia alami. Ia menyadari bahwa Arunika telah melakukan serangan yang sangat mematikan tepat di saat ia sedang merasa paling berkuasa. Di tengah kekacauan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Bram dari nomor yang tidak ia kenal. Saat ia membukanya, foto-foto bukti perselingkuhannya dengan Anita muncul satu persatu, diikuti oleh salinan gugatan cerai yang sudah resmi terdaftar di pengadilan. Kalimat terakhir dalam pesan itu berbunyi, "Selamat menikmati perjalanan tanpa biaya dariku. Semoga doa-doa kalian dikabulkan di tengah kemiskinan yang baru saja dimulai." Bram merasakan dunianya benar-benar gelap. Ia kini terjebak di bandara bersama puluhan orang yang menuntut tanggung jawabnya, tanpa sepeser pun uang di kantong dan tanpa rumah untuk pulang. Pembalasan Arunika baru saja dimulai, dan ini hanyalah permulaan dari penderitaan panjang yang akan ia hadapi. Kebingungan yang melanda Bram di tengah lobi keberangkatan itu berubah menjadi badai kepanikan yang nyata saat petugas maskapai memberikan teguran terakhir. Antrean di belakang mereka sudah tidak lagi sekadar mengeluh, melainkan mulai melontarkan makian karena drama keluarga yang menghalangi jalan. Bram mencoba menghubungi sekretaris kantornya, berharap ada sisa dana taktis yang bisa ia cairkan dalam hitungan menit. Namun, suara di ujung telepon justru terdengar dingin dan asing. Sang sekretaris menginformasikan bahwa seluruh kewenangan Bram telah dicabut dan akses sidik jarinya untuk berangkas kantor sudah tidak berlaku lagi. Bram terjepit di antara tatapan tajam keluarga Anita dan tangisan histeris ibunya yang mulai terduduk di atas koper mahalnya. Penghinaan ini terasa jauh lebih tajam daripada sembilu, merobek harga dirinya yang selama ini ia bangun dengan fondasi harta milik istrinya. Anita yang biasanya bermanja kini menunjukkan wajah aslinya yang penuh perhitungan. Ia melangkah maju dengan mata menyipit, menuntut penjelasan mengapa kartu-kartu itu bisa ditolak secara memalukan. Keluarga besar Anita yang berjumlah 10 orang mulai saling berbisik dengan nada sinis, mempertanyakan kredibilitas Bram yang selama ini sesumbar akan memanjakan mereka dengan fasilitas kelas wahid. Bram mencoba membela diri dengan suara yang bergetar, mengatakan bahwa ini pasti hanya kesalahan sistem perbankan sementara. Namun, ia sendiri tahu bahwa itu adalah kebohongan yang paling rapuh. Setiap kali ia mencoba menggesek kartu lain, mesin itu seolah menertawakannya dengan pesan penolakan yang sama. Dunianya yang megah runtuh seketika, menyisakan puing-puing rasa malu yang tak tertanggungkan di bawah sorot lampu bandara yang kejam. Ibu kandung Bram mulai menyalahkan Arunika dengan suara lantang, menuduh menantunya itu sebagai wanita licik yang tega menyabotase ibadah suaminya. Ia berteriak di tengah kerumunan, memanggil nama Arunika dengan penuh kebencian, seolah-olah dengan berteriak ia bisa mengembalikan saldo rekening yang telah raib. Namun, teriakan itu justru membuat orang-orang di sekitar mereka semakin memandang rendah rombongan tersebut. Beberapa petugas keamanan bandara mulai mendekat, meminta mereka untuk tidak membuat keributan di area publik. Bram merasa ingin menghilang dari muka bumi saat melihat beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Video kegagalan keberangkatan rombongan umroh mewah ini pasti akan menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, menghancurkan sisa-sisa reputasi yang ia miliki. Di tengah kekacauan itu, Bram mencoba sekali lagi menghubungi ponsel Arunika, namun hasilnya tetap sama. Ia kemudian beralih menghubungi asisten pribadi Arunika, memohon agar disambungkan dengan istrinya. Sang asisten menjawab dengan nada datar, mengatakan bahwa Ibu Arunika sedang berada dalam rapat penting dengan Dewan Komisaris dan tidak ingin diganggu oleh siapapun, terutama oleh orang yang sudah bukan lagi bagian dari perusahaan. Kata-kata itu menghantam Bram seperti hantaman godam yang sangat keras. Ia baru menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan uang, tetapi ia telah kehilangan akses ke seluruh sumber kehidupannya. Semua fasilitas yang ia nikmati selama ini,
Mulai dari mobil mewah hingga posisi direktur. Semuanya adalah pinjaman dari kebaikan hati seorang istri yang kini telah menutup pintu rapat-rapat. Satu persatu, anggota keluarga Anita mulai menarik diri dari kerumunan. Merasa malu karena terus-menerus diperhatikan oleh orang asing. Ayah Anita, seorang pria tua yang awalnya sangat memuji Bram, kini menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan dan kemarahan. Beliau menyatakan bahwa jika dalam 30 menit ke depan urusan tiket ini tidak selesai, mereka akan pulang dan menganggap hubungan antara Anita dan Bram telah berakhir. Bram memohon waktu, namun ia sendiri tidak tahu dari mana ia bisa mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah dalam sekejap untuk menutupi biaya bagasi dan kekurangan lainnya. Ia merogoh saku kemejanya dan menemukan amplop kecil yang diberikan Arunika tadi pagi. Dengan harapan terakhir, ia membukanya. Namun di dalamnya bukan berisi uang tunai, melainkan sebuah catatan kecil bertuliskan huruf kapital tebal. Catatan itu berbunyi bahwa setiap rupiah yang digunakan Bram untuk berselingkuh telah dicatat dengan sangat rapi dan akan dituntut kembali hingga sen terakhir melalui jalur hukum. Arunika juga menuliskan bahwa tiket pesawat yang mereka pegang sebenarnya sudah dibatalkan sejak tadi malam, dan yang mereka pegang hanyalah lembaran kertas tanpa nilai yang sengaja dibiarkan agar mereka tetap datang ke bandara untuk merasakan kehinaan ini. Bram lemas. Lututnya tidak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai bandara yang dingin, sementara rombongan keluarganya mulai saling teriak dan menyalahkan satu sama lain. Anita yang melihat kondisi Bram yang sudah tidak berdaya, tanpa kata-kata langsung membalikkan badan dan mengajak keluarganya pergi meninggalkan Bram yang terpuruk sendirian. Ibu mertua Arunika yang melihat Anita pergi begitu saja mencoba mengejarnya. Namun ia justru tersandung kopernya sendiri dan terjatuh. Tidak ada satupun orang yang menolongnya dengan tulus, karena masing-masing anggota keluarga besar Bram kini sibuk memikirkan bagaimana caranya mereka pulang ke rumah dengan koper sebanyak itu tanpa ada biaya transportasi. Bram menatap ke arah gerbang keberangkatan yang kini terasa begitu jauh dan mustahil untuk dicapai. Ia menyadari bahwa perjalanannya menuju Tanah Suci telah berubah menjadi perjalanan menuju neraka dunia yang ia ciptakan sendiri. Kesombongannya telah dibayar tunai dengan penghinaan yang paling sempurna di depan umum, tepat di saat ia merasa berada di puncak kejayaannya sebagai seorang lelaki. Kini, terminal itu terasa sangat luas dan mengintimidasi. Bram melihat rombongan lain yang melangkah dengan tenang menuju pesawat, sementara ia terjebak dalam pusaran masalah yang tidak berujung. Ia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak karena terjatuh tadi, lalu melihat foto profil WhatsApp Arunika. Di sana, istrinya tampak tersenyum cantik dengan latar belakang gedung kantor pusat mereka. Senyum yang dulu ia anggap sebagai jaminan keamanan, kini menjadi lambang kekuasaan yang telah menghancurkannya. Ia mengirimkan pesan singkat berisi permohonan maaf yang sangat panjang, namun hanya muncul centang satu yang berwarna abu-abu. Arunika telah memblokirnya dari segala sisi kehidupan, meninggalkannya terkubur dalam rasa malu yang tidak akan pernah hilang seumur hidup. Sore pun menjelang, namun rombongan itu masih berada di bandara, terlantar seperti tunawisma dengan pakaian mewah. Beberapa kerabat mulai meminta uang untuk makan karena mereka sudah lapar sejak pagi, namun Bram hanya bisa menggeleng lemah. Ia tidak memiliki sepeser pun uang tunai, karena semua dompet digitalnya pun terhubung dengan rekening yang sudah dikosongkan Arunika. Ia melihat ibunya yang terus menangis dan meratapi nasib. Sementara ia sendiri hanya bisa menatap kosong ke arah landasan pacu. Di sana, sebuah pesawat besar lepas landas, membawa harapan-harapan orang lain ke angkasa, sementara harapannya sendiri telah terkubur di bawah lantai marmer bandara yang dingin ini. Pembalasan Arunika benar-benar tuntas dan tanpa celah, meninggalkan Bram dalam kehampaan yang sempurna. Bayangan pesawat yang lepas landas di Cakrawala menjadi pemandangan paling menyakitkan bagi Bram yang masih terduduk lemas di lantai terminal keberangkatan. Suasana di sekelilingnya kini bukan lagi dipenuhi rasa kagum, melainkan cemoohan yang bisu dari para calon penumpang lain yang menyaksikan drama memalukan itu sejak pagi. Di depannya, koper-koper mewah yang tadinya menjadi simbol status kini tampak seperti monumen kegagalan yang berat dan tidak berguna. Ibu mertua Arunika masih sesenggukan di atas salah satu koper, meratapi nasibnya yang batal menginjakan kaki di Tanah Suci hanya karena apa yang ia sebut sebagai kekikiran menantunya. Namun, bagi Bram, masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar batal umroh.
Ia baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Puncak konflik ini meledak ketika Anita, wanita yang ia janjikan surga dunia, kembali menghampirinya bukan untuk menghibur, melainkan untuk meluapkan amarah yang sudah di ujung tanduk. Dengan wajah yang merah padam karena malu, Anita melempar tas kecilnya ke arah dada Bram. Ia berteriak di depan umum, menuduh Bram sebagai pria penipu yang hanya pandai membual tentang kekayaan yang ternyata bukan miliknya. Keluarga besar Anita yang terdiri dari paman dan bibinya pun tidak tinggal diam. Mereka mulai menuntut ganti rugi atas waktu dan tenaga yang telah mereka buang untuk bersiap-siap. Ayah Anita, seorang pria yang tadinya sangat menghormati Bram, kini menunjuk-nunjuk wajah Bram dengan telunjuk yang gemetar, menyatakan bahwa hubungan mereka berakhir hari ini juga dan mereka tidak ingin lagi berurusan dengan pria pecundang seperti dirinya. Di tengah cercaan itu, ponsel Bram bergetar pendek. Sebuah notifikasi dari Ban masuk, namun bukan kabar baik tentang pemulihan akun, melainkan laporan bahwa sisa limit kartu kreditnya telah didebit secara otomatis untuk membayar denda pembatalan hotel dan transportasi di Arab Saudi yang telah diproses oleh sistem pusat perusahaan Arunika. Saldo di rekeningnya kini benar-benar menunjukkan angka 0, bahkan menyentuh angka minus karena biaya administrasi. Bram mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia menatap ibunya yang mulai menyalahkan dirinya karena dianggap tidak becus mengelola istri. Ibunya berteriak bahwa seharusnya Bram lebih tegas kepada Arunika sejak awal agar harta perusahaan bisa sepenuhnya dibalik nama atas nama keluarga mereka. Mendengar itu, Bram hanya bisa tertawa getir. Ketamakan ibunya dan dirinya sendirilah yang telah menggali lubang kubur ini. Keadaan semakin memanas saat petugas keamanan bandara kembali datang dengan wajah yang lebih tegas. Mereka meminta rombongan itu untuk segera mengosongkan area meja pelaporan, karena telah mengganggu operasional bandara selama lebih dari 4 jam. Bram memohon waktu tambahan untuk mencari pinjaman, namun petugas itu tidak peduli. Dengan sangat terpaksa, keluarga besar Bram mulai mengangkut kembali koper-koper mereka keluar dari terminal menuju area penjemputan. Masalah baru muncul, mereka tidak memiliki uang untuk membayar parkir minibus yang sudah menunggu sejak tadi, apalagi untuk membayar biaya sewa kendaraan untuk pulang ke rumah. Sopir minibus yang sudah kehilangan kesabaran mulai membentak Bram, menuntut pembayaran tunai saat itu juga atau koper-koper mereka akan ditahan sebagai jaminan. Dalam keputusasaan yang mendalam, Bram mencoba menghubungi rekan bisnis terdekatnya, namun seolah-olah seluruh dunia telah bersekutu dengan Arunika. Setiap orang yang ia hubungi memberikan jawaban yang sama, mereka tidak ingin terlibat dengan seseorang yang sedang tersangkut kasus penggelapan dana perusahaan. Kabar tentang pemecatannya ternyata telah tersebar luas di grup-grup percakapan bisnis dalam waktu singkat. Arunika telah memastikan bahwa reputasi profesional Bram hancur sebelum matahari terbenam. Bram menatap Anita untuk terakhir kalinya, berharap ada sedikit rasa cinta yang tersisa, namun wanita itu justru memalingkan muka dan masuk ke dalam taksi yang dipesan oleh ayahnya, meninggalkan Bram dan keluarganya terlantar di pinggir jalan bandara yang panas. Ibu Bram mulai histeris lagi ketika melihat Anita pergi. Ia mulai memaki-maki Arunika dengan kata-kata kasar, menyebutnya sebagai istri durhaka yang akan masuk neraka karena menghalangi ibadah. Namun, kata-kata itu kini terdengar kosong dan konyol di telinga siapapun yang mendengarnya. Kerabat-kerabat Bram yang lain mulai merasa jengkel dan satu persatu memisahkan diri, mencoba mencari cara masing-masing untuk pulang tanpa harus menanggung malu lebih lama bersama Bram. Tinggallah Bram, ibunya, dan 2 orang adik iparnya yang hanya bisa bengong meratapi nasib. Mereka seperti pengungsi kelas atas yang terjebak di antara kemewahan bandara dan kenyataan pahit kemiskinan instan yang baru saja menghantam. Di dalam hatinya, Bram merasakan penyesalan yang sangat terlambat. Ia mengingat kembali betapa Arunika selalu memberikan yang terbaik untuknya, mendukung setiap langkahnya, dan mempercayainya sepenuhnya untuk mengelola sebagian aset perusahaan. Namun, semua itu ia balas dengan pengkhianatan yang sistematis bersama Anita. Ia mengira Arunika adalah wanita yang lemah karena terlalu banyak diam, padahal diamnya Arunika adalah cara untuk mengumpulkan semua bukti guna menghancurkannya dalam satu serangan mematikan. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan siapa-siapa tanpa Arunika. Jabatan direkturnya, mobil mewahnya, dan rasa hormat yang ia terima dari keluarga besarnya,
Semuanya adalah pinjaman dari kerja keras istrinya. Kini, saat sang pemilik mengambil kembali haknya, Bram hanyalah seorang pria tanpa identitas dan tanpa harga diri. Langit bandara mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan sore yang semakin larut. Bram duduk di trotoar sambil memegang kepalanya yang terasa ingin pecah. Ia melihat ibunya yang kelelahan dan mulai mengeluh sakit pinggang. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada uang, tidak ada kendaraan, dan tidak ada lagi rumah untuk kembali. Karena ia tahu Arunika pasti sudah mengganti semua kunci rumah mereka. Ia merasa seperti seorang aktor yang baru saja ditendang keluar dari panggung saat pertunjukan masih berlangsung. Semua lampu sorot yang tadinya mengarah padanya dengan penuh puja-puji, kini berganti menjadi kegelapan yang sunyi dan mengancam. Pembalasan Arunika bukan hanya soal uang, tetapi soal mencabut akar eksistensi Bram hingga ia merasa tidak lagi memiliki pijakan di dunia ini. Puncak penderitaan emosionalnya mencapai titik tertinggi saat ia melihat sebuah unggahan di media sosial perusahaan. Arunika mengunggah foto dirinya sedang duduk di kantor dengan latar belakang tim hukum dan keuangan, dengan keterangan singkat yang menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan pembersihan besar-besaran dari unsur pengkhianatan. Di bawah unggahan itu, ribuan komentar memberikan dukungan kepada Arunika, sementara nama Bram diseret-seret sebagai contoh suami yang tidak tahu diuntung. Bram menutup matanya rapat-rapat. Namun air mata justru mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa mulai besok, ia harus memulai hidup dari titik di bawah nol, dengan beban rasa malu yang akan ia bawa seumur hidup. Arunika telah menang sepenuhnya, dan Bram harus menanggung setiap keping kehancuran yang ia tabur sendiri dengan tangan ketamakannya. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala bandara, meninggalkan semburat jingga yang terasa mengejek nasib Bram yang kini benar-benar berada di titik nadir. Di area penjemputan yang bising, Bram berdiri mematung di samping tumpukan koper yang kini terasa seperti beban dosa yang nyata. Sopir minibus yang sejak tadi menunggu mulai kehilangan kesabaran. Pria itu turun dari kemudi, melipat tangan di dada, dan menuntut pembayaran sewa kendaraan serta biaya parkir yang membengkak karena drama berjam-jam di dalam terminal. Bram merogoh saku celananya berkali-kali, berharap ada keajaiban berupa selembar uang 100.000 yang tersisa. Namun yang ia temukan hanyalah struk belanja lama dan bungkus permen yang sudah kotor. Kehampaan di sakunya adalah cerminan sempurna dari kehampaan masa depannya saat ini. Ibu mertua Arunika yang mulai kelelahan secara fisik dan mental kini tidak lagi menangis histeris, melainkan meracau pelan tentang betapa malunya ia jika harus pulang ke kampung halaman tanpa membawa air zam-zam dan cerita kemewahan. Beliau menatap Bram dengan pandangan menuntut, seolah putranya masih memiliki tongkat sihir yang bisa mengeluarkan uang dari udara kosong. Namun, Bram hanya bisa menunduk, menghindari tatapan ibunya dan tatapan tajam para kerabat yang mulai berbisik sinis. Satu persatu, kerabat yang tadinya sangat memuja Bram mulai mengeluarkan ponsel mereka, memesan taksi daring secara mandiri. Mereka pergi tanpa pamit yang layak, hanya meninggalkan Bram dan ibunya di pinggir jalan tol bandara yang berdebu. Pengkhianatan yang Bram lakukan kepada Arunika kini berbalik arah, dilakukan oleh orang-orang yang selama ini ia manjakan dengan harta hasil curiannya. Puncak dari segala kehancuran ini terjadi ketika sebuah pesan video masuk ke ponsel salah satu adik ipar Bram yang masih bertahan. Video itu berasal dari akun resmi perusahaan Arunika yang baru saja mengunggah pernyataan pers. Dalam video itu, Arunika tampak sangat tenang dan berwibawa, berdiri di depan barisan pengacara yang mengenakan setelan hitam formal. Ia mengumumkan bahwa selain pemecatan tidak hormat, perusahaan telah resmi melaporkan Bramastya ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Wajah Bram seketika pucat pasi, lebih putih daripada kain ihram yang gagal ia kenakan. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga atau perceraian. Ini adalah masalah hukum yang bisa menyeretnya ke balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Bram merasakan dunianya berputar hebat saat melihat beberapa pria berpakaian preman namun dengan potongan rambut cepak mulai mendekat ke arah mereka. Ia mengenali gestur itu, gestur pihak berwajib yang sedang menjalankan tugas. Ketakutan yang amat sangat melumpuhkan saraf-sarafnya. Ia mencoba memberikan instruksi kepada ibunya untuk segera pergi. Namun wanita tua itu justru jatuh pingsan karena tekanan batin yang luar biasa. Di tengah kepanikan itu,
Anita mengirimkan pesan terakhir yang sangat menyakitkan. Anita menulis bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Bram. Ia hanya mencintai fasilitas yang Bram berikan. Sekarang, setelah semua itu lenyap, Anita mengaku sudah kembali kepada mantan kekasihnya yang jauh lebih mapan dan jujur. Bram meremas ponselnya hingga retak, merasakan sesak yang luar biasa di dadanya seolah ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya secara bersamaan. Para petugas itu akhirnya sampai di depan Bram. Dengan nada yang sangat profesional namun dingin, mereka menunjukkan surat perintah penjemputan paksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Bram tidak melawan. Ia tidak lagi memiliki energi untuk bersandiwara atau melarikan diri. Ia melihat ibunya yang mulai siuman dan ditolong oleh petugas medis bandara. Namun ia tidak diizinkan untuk mendekat. Saat borgol besi yang dingin melingkari pergelangan tangannya, Bram melihat bayangan dirinya di kaca jendela bandara. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan segalanya, harga diri, keluarga, kekasih, dan kebebasannya. Semua musnah hanya dalam satu hari yang direncanakan dengan sangat rapi oleh istri yang ia remehkan. Arunika benar-benar telah melakukan pembersihan total. Tidak ada satupun celah yang ia tinggalkan untuk Bram bisa membela diri. Semua bukti transfer, rekaman pembicaraan dengan pihak biro perjalanan, hingga foto-foto perselingkuhan telah diserahkan sebagai lampiran laporan polisi. Bram menyadari bahwa setiap sen yang ia keluarkan untuk menyenangkan Anita dan keluarganya adalah paku yang mengunci pintu penjaranya sendiri. Ia dibawa menuju mobil polisi yang sudah menunggu, melewati barisan koper-koper mewah miliknya yang kini ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan seperti sampah yang tak berharga. Penghinaan ini adalah puncak dari segala konflik yang ia mulai sendiri dengan pengkhianatannya yang keji. Di dalam mobil polisi yang melaju meninggalkan bandara, Bram menatap lampu-lampu jalan yang mulai menyala satu persatu. Ia teringat janji sucinya saat menikahi Arunika 5 tahun lalu. Janji untuk saling menjaga dan menghormati. Namun, keserakahan telah membutakan matanya. Ia menganggap kesuksesan Arunika adalah kesuksesannya yang bisa ia hambur-hamburkan sesuka hati. Ia menganggap diamnya Arunika adalah kebodohan. Padahal itu adalah cara Arunika memberikan tali yang cukup panjang agar Bram bisa menjerat lehernya sendiri. Kini, tali itu telah menegang, dan Bram berada di ujung maut karir dan kehidupan sosialnya. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang ternyata beracun. Sementara itu, di sebuah restoran mewah yang tenang di pusat kota, Arunika duduk sendirian menatap pemandangan kota dari lantai 40. Ia baru saja mendapatkan laporan dari tim hukumnya bahwa Bram telah dijemput oleh pihak berwajib di bandara. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Yang ada hanyalah kelegaan yang mendalam. Ia telah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk melindungi diri dan perusahaannya dari benalu yang merusak. Ia mengangkat gelas berisi jus jeruk segar, melakukan bersulang kecil untuk kebebasannya sendiri. Baginya, bab kehidupan bersama Bram sudah tertutup rapat dan terkunci dengan kunci yang sudah ia buang ke dasar samudera. Ia siap melangkah maju, tanpa beban, tanpa pengkhianat, dan dengan kekuatan penuh sebagai wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Malam semakin larut saat Bram tiba di kantor polisi. Prosedur pemeriksaan segera dimulai, dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seolah menguliti satu persatu kebohongan yang ia susun selama ini. Ia tidak bisa mengelak karena semua data digital yang ia kira sudah dihapus, ternyata telah dipulihkan oleh tim ahli teknologi informasi bentukan Arunika. Bram menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di atas kemampuannya. Ia adalah kancil yang mencoba menipu singa, dan kini ia harus menerima kenyataan bahwa sang singa telah menerkamnya dengan sekali gerakan yang sangat presisi. Masa depannya yang tadinya ia bayangkan akan penuh dengan ibadah dan kemewahan bersama kekasih gelapnya, kini berganti dengan jeruji besi dan dinding beton yang lembab dan dingin. Pembalasan Arunika bukan hanya sempurna, tapi juga abadi dalam sejarah hidupnya. Dinding ruang interogasi yang berwarna abu-abu kusam seakan menghimpit tubuh Bram yang masih mengenakan kemeja koko putih bersih. Pakaian yang seharusnya ia gunakan untuk bersujud di depan Ka'bah kini justru menjadi saksi bisu kehancurannya di bawah pendar lampu neon yang berkedip menyakitkan mata. Di hadapannya, dua orang penyidik duduk dengan tenang, membolak-balik tumpukan kertas yang berisi rincian aliran dana dari rekening perusahaan Arunika.
Setiap lembar yang terbuka adalah bukti pengkhianatan yang ia susun dengan penuh kesombongan selama 1 tahun terakhir. Bram mencoba mengatur napasnya yang mulai sesak. Namun tenggorokannya terasa seperti disumbat oleh ribuan butir pasir. Rasa malu yang ia rasakan saat di bandara kini berganti menjadi ketakutan yang murni dan melumpuhkan ketika salah satu penyidik membacakan total kerugian yang ia akibatkan. Angka 3 miliar rupiah disebut dengan nada datar. Namun di telinga Bram, angka itu terdengar seperti ledakan bom. Itu adalah akumulasi dari biaya gaya hidup Anita, pembelian aset rahasia, hingga pembayaran paket umroh mewah untuk 20 orang yang baru saja gagal berangkat. Penyidik itu kemudian menunjukkan sebuah rekaman suara yang sangat jernih. Itu adalah percakapan Bram dengan pihak biro perjalanan saat ia meminta agar nama Arunika dihapus dari daftar pemilik akses dan digantikan oleh namanya sendiri dengan memalsukan tanda tangan sang istri. Bram memejamkan mata rapat-rapat, menyadari bahwa Arunika tidak hanya mengawasinya secara finansial, tetapi juga telah memasang penyadap di tempat-tempat yang tidak pernah ia duga. Istrinya telah membiarkannya merasa menang hanya untuk mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan di depan hukum. Di luar ruang interogasi, ibu mertua Arunika sedang meronta di kursi tunggu, mencoba menghubungi kerabat mereka yang berprofesi sebagai pengacara. Namun, satu persatu dari mereka menolak untuk membantu setelah mengetahui bahwa lawan mereka adalah tim hukum elit yang disewa oleh Arunika. Wanita tua itu baru menyadari bahwa selama ini mereka hidup dalam gelembung kenyamanan yang diciptakan oleh menantu yang selalu mereka rendahkan. Tanpa Arunika, mereka hanyalah sekumpulan orang yang tidak memiliki daya tawar apapun. Kepanikan sang ibu semakin memuncak saat petugas kepolisian menginformasikan bahwa kemungkinan besar aset rumah yang mereka tempati saat ini juga akan disita sebagai jaminan ganti rugi perusahaan. Jeritan histeris sang ibu terdengar hingga ke dalam ruangan. Namun Bram tidak lagi memiliki kekuatan untuk peduli. Puncak dari konfrontasi malam itu adalah saat pintu ruang interogasi terbuka dan seorang pengacara pria yang sangat elegan masuk membawa sebuah map hitam. Ia adalah utusan resmi Arunika. Tanpa basa-basi, sang pengacara meletakkan surat pernyataan pengakuan dosa dan kesediaan untuk menyerahkan seluruh aset pribadi Bram guna menutupi sebagian kerugian perusahaan. Jika Bram menandatanganinya, Arunika berjanji tidak akan menuntut hukuman maksimal, namun jika menolak, ia akan memastikan Bram membusuk di penjara selama 20 tahun. Bram menatap surat itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia merasa seperti sedang menandatangani akta kematian bagi masa depannya sendiri. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain. Anita telah menghilang tanpa jejak, keluarga besarnya telah berbalik arah memusuhinya, dan kini ia berdiri sendirian di tepi jurang. Sambil memegang pulpen dengan jari yang kaku, Bram teringat saat-saat ia tertawa bersama Anita sambil merencanakan perjalanan umroh ini. Mereka sering membayangkan betapa bodohnya Arunika yang terus bekerja keras sementara mereka menikmati hasilnya. Kini, ironi itu menghantamnya dengan sangat keras. Ternyata dialah yang bodoh. Dialah yang terjebak dalam delusi kekuatan yang sebenarnya hanya pinjaman. Dengan satu goresan tinta, Bram menyerahkan semua yang ia miliki, mulai dari mobil, jam tangan, hingga tabungan masa kecilnya yang tidak seberapa. Ia merasa separuh jiwanya telah tercabut. Setelah menandatangani surat itu, sang pengacara hanya memberikan senyum tipis yang penuh penghinaan sebelum melangkah pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun untuk menghibur. Malam semakin larut dan udara di kantor polisi terasa semakin dingin. Bram dipindahkan ke sel tahanan sementara sambil menunggu proses administrasi lebih lanjut. Saat jeruji besi itu berdentang menutup di belakangnya, ia jatuh terduduk di atas bangku kayu yang keras. Ia melihat bayangan dirinya di jeruji besi, seorang pria yang pagi tadi merasa seperti raja, namun malam ini harus berbagi ruang dengan aroma pengap dan kegelapan. Ia mencoba berdoa, namun kata-katanya terasa hambar dan tidak pantas diucapkan oleh mulut yang penuh dengan dusta. Ia meratapi nasibnya yang malang, namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini adalah keadilan yang paling presisi. Arunika telah memberikan pelajaran berharga bahwa kepercayaan yang dikhianati tidak akan pernah kembali, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya tepat di titik yang paling menyakitkan. Di tempat lain, di sebuah balkon apartemen yang menghadap ke arah laut, Arunika berdiri menatap bintang-bintang dengan napas yang lega.
Ia baru saja mendapatkan kabar bahwa semua dokumen telah ditandatangani oleh Bram. Tidak ada lagi rasa dendam yang membara. Yang ada hanyalah ketenangan setelah badai besar berlalu. Ia tahu bahwa mulai besok, ia harus bekerja lebih keras untuk memulihkan keuangan perusahaannya. Namun ia akan melakukannya dengan hati yang ringan karena benalu itu telah dibersihkan. Ia mengambil ponselnya dan menghapus semua foto serta kontak yang berhubungan dengan Bram selamanya. Baginya, Bramastya sudah dianggap mati sejak hari ia menemukan bukti pengkhianatan itu. Bab kelam dalam hidupnya telah resmi berakhir. Dan ia siap menuliskan bab baru yang lebih cerah di atas lembaran yang bersih tanpa noda pengkhianat. Dinginnya lantai ruang tahanan sementara mulai meresap ke dalam tulang-tulang Bram. Seolah-olah semen kasar itu mencoba menyedot sisa-sisa kehangatan dari tubuhnya. Di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi lampu kuning redup itu, ia tidak lagi mendengar kebisingan bandara atau tangisan ibunya. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam. Sesekali dipecah oleh suara langkah sepatu bot petugas yang berpatroli di selasar. Pakaian koko putih yang tadinya ia banggakan kini tampak kusam, bernoda debu dan keringat, mencerminkan kesucian palsu yang selama ini ia pamerkan kepada dunia. Bram menyandarkan kepalanya ke dinding beton yang lembab, menatap langit-langit sel yang dipenuhi jaring laba-laba. Pikirannya melayang pada sosok Arunika. Wanita yang selama 5 tahun ini selalu menyiapkan sarapan hangat dan memastikan kemejanya licin tanpa celah. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah menghancurkan rumah yang paling aman bagi jiwanya demi sebuah fatamorgana bernama Anita. Penyesalan itu datang menghujam seperti ribuan jarum yang ditusukkan sekaligus ke dadanya. Ia teringat bagaimana Anita selalu menuntut barang-barang bermerek dan perjalanan mewah sebagai bukti cinta. Sementara Arunika hanya meminta kejujuran dan waktu luang untuk makan malam bersama. Kebodohannya terasa begitu nyata saat ia mengingat pesan terakhir Anita yang menyatakan bahwa cinta mereka hanyalah transaksi bisnis. Bram tertawa getir sendirian di kegelapan sel. Sebuah tawa yang lebih mirip dengan rintihan kesakitan. Ia telah menukar permata asli dengan kaca murahan yang kini pecah dan melukai tangannya sendiri. Di sisi lain, ia membayangkan ibunya yang pasti sedang kebingungan mencari tempat bernaung setelah rumah mereka disita. Ibunya, yang selalu memprovokasinya untuk menguasai harta Arunika, kini harus menanggung akibat dari ketamakan yang mereka pupuk bersama. Pukul 3 dini hari, seorang petugas datang membawakan sebungkus nasi rames yang sudah dingin sebagai jatah makan sahur bagi para tahanan yang ingin berpuasa. Bram menatap bungkusan itu dengan pandangan kosong. Ironi kembali menghantamnya. Ia berencana menjalani ibadah umroh dengan fasilitas mewah. Namun kini ia harus memulai ibadahnya di dalam penjara dengan makanan paling sederhana yang pernah ia sentuh. Ia menyuap nasi itu perlahan. Merasakah setiap butirannya yang keras seperti kerikil. Air matanya jatuh menetes ke atas bungkusan kertas minyak itu. Ini adalah hukuman Tuhan yang paling adil. Sebuah teguran keras bahwa ibadah tidak bisa dibeli dengan uang hasil pengkhianatan dan air mata seorang istri yang tulus. Setiap kunyahannya terasa seperti menelan duri, mengingatkannya pada setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan kepada Arunika demi menutupi hubungannya dengan Anita. Sementara itu, di kediaman pribadinya yang kini sudah diganti semua akses kuncinya, Arunika duduk di meja makan yang luas. Ia tidak bisa tidur, namun bukan karena sedih, melainkan karena energinya yang mendadak meluap setelah beban berat itu terangkat. Ia menatap berkas-berkas audit perusahaan yang menunjukkan bahwa meskipun Bram telah menguras miliaran rupiah, bisnisnya masih memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bangkit kembali. Arunika meminum kopinya yang sudah dingin. Matanya tertuju pada sebuah foto kecil di sudut ruangan yang memperlihatkan dirinya dan Bram saat meresmikan kantor pertama mereka. Tanpa ragu, ia mengambil foto itu, mengeluarkan lembarannya dari bingkai kayu jati yang mahal, lalu menyobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Tidak ada kemarahan dalam gerakannya, hanya sebuah ketegasan untuk menghapus jejak masa lalu yang sudah membusuk. Pagi pun menjelang dengan cahaya matahari yang mulai masuk melalui celah kecil di jeruji besi sel Bram. Seorang petugas memanggil namanya, memberitahu bahwa ada seorang pengunjung yang ingin menemuinya. Jantung Bram berdegup kencang. Ia berharap itu adalah Arunika yang datang untuk memberikan pengampunan, atau setidaknya memberikan kesempatan kedua. Dengan langkah gontai dan harapan yang membubung, ia menuju ke ruang kunjungan yang dibatasi oleh kaca tebal. Namun,
Harapannya pupus seketika saat ia melihat siapa yang duduk di balik kaca itu. Bukan Arunika, melainkan adik iparnya yang datang dengan wajah sembab dan pakaian yang tampak kusut. Adiknya mengabarkan bahwa ibu mereka jatuh sakit dan sekarang menumpang di rumah kerabat jauh yang tidak ramah. Mereka tidak memiliki uang sepeser pun untuk menebus obat, apalagi untuk membayar pengacara tambahan bagi Bram. Kenyataan pahit itu menghancurkan sisa-sisa kekuatan mental Bram. Ia menyadari bahwa kehancurannya telah menyeret seluruh keluarganya ke dalam lubang penderitaan yang sama. Ia memohon kepada adiknya untuk mencoba menemui Arunika sekali lagi, memohon belas kasihan atas nama kemanusiaan. Namun, adiknya menggeleng lemah, menceritakan bahwa Arunika telah menyewa pengawal pribadi di kantor dan rumahnya, serta telah memblokir semua akses komunikasi dari keluarga besar Bram. Arunika telah menjadi benteng yang tak tertembus. Sebuah entitas dingin yang tidak lagi memiliki ruang untuk belas kasihan yang manipulatif. Bram terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa ia telah benar-benar dibuang dari kehidupan wanita yang pernah menjadi dunianya. Kaca tebal di depannya seolah menjadi simbol pemisah permanen antara masa lalunya yang indah dan masa depannya yang suram. Kembali ke dalam sel, Bram hanya bisa meringkuk di sudut ruangan. Ia melihat debu-debu yang menari di bawah sinar matahari, merasa dirinya jauh lebih kecil dan tidak berarti daripada debu tersebut. Ia mulai menyusun rencana dalam benaknya tentang bagaimana ia akan menghadapi persidangan nanti. Namun, setiap rencana itu buntu karena ia tahu Arunika memegang semua kartu as. Pengakuan dosa yang ia tanda tangani semalam adalah paku terakhir di peti matinya. Ia menyadari bahwa perjuangannya untuk kembali ke posisi semula akan memakan waktu puluhan tahun. Itu pun jika ia beruntung bisa keluar dari penjara lebih cepat. Rasa haus dan lapar karena puasa mulai terasa. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi segala sensasi fisik yang ia rasakan saat itu. Di kantor pusat perusahaan, Arunika memimpin rapat pleno pertama tanpa kehadiran Bram. Ia berdiri di depan papan tulis besar, mencoret nama Bram dari struktur organisasi dan menggantinya dengan sistem manajemen kolektif yang lebih transparan. Karyawan-karyawannya tampak lebih bersemangat, seolah-olah awan gelap yang selama ini menaungi kantor telah tersapu bersih. Arunika memberikan pidato singkat yang menekankan pada integritas dan kejujuran. Ia tidak menyebut nama Bram secara langsung, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Baginya, pembersihan ini adalah sebuah awal baru yang segar. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan satu orang menghancurkan impian ratusan orang lainnya. Arunika telah bertransformasi dari seorang istri yang penyabar menjadi seorang pemimpin yang tak tergoyahkan, siap menghadapi dunia dengan kemandirian yang utuh. Minggu pertama di dalam sel tahanan terasa seperti siksaan abadi bagi Bram yang terbiasa hidup dalam gelimang kemewahan dan penghormatan semu. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara dentang besi yang dipukul petugas. Sebuah pengingat kasar bahwa dunianya telah menyusut menjadi ruangan 4x4 meter yang pengap. Pakaian koko putih yang ia kenakan saat di bandara kini telah diganti dengan seragam tahanan berwarna oranye mencolok. Warna yang seolah meneriakkan kesalahannya kepada setiap mata yang memandang. Tidak ada lagi aroma parfum mahal atau sentuhan spray sutra. Yang ada hanyalah bau apak dari bantal tipis dan lantai semen yang dingin. Bram seringkali termenung menatap jeruji besi, membayangkan Anita yang mungkin sedang tertawa di pelukan pria lain, menikmati sisa-sisa kemewahan yang ia curi dari Arunika sebelum semuanya diblokir. Rasa dikhianati oleh selingkuhannya sendiri ternyata jauh lebih menyakitkan daripada rasa bersalahnya kepada sang istri sah. Di luar dinding penjara, badai yang diciptakan Arunika terus mengamuk tanpa ampun bagi keluarga besar Bram. Rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan ibu mertua Arunika kini telah dipasangi garis polisi dan papan pengumuman penyitaan. Wanita tua itu terpaksa mengungsi ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kemegahan yang biasa ia pamerkan. Tidak ada lagi kerabat yang datang berkunjung untuk sekadar basa-basi. Mereka semua menjauh seolah keluarga Bram adalah wabah penyakit yang menular. Ibu mertua Arunika kini harus merasakan pahitnya kenyataan, mencuci pakaiannya sendiri dan memasak mie instan setiap hari. Sebuah ironi bagi seseorang yang dulunya merendahkan Arunika sebagai sapi perahan. Ia terus merutuki nasibnya, menyalahkan Arunika sebagai wanita yang tidak memiliki hati nurani, tanpa pernah menyadari bahwa penderitaan ini adalah hasil dari dukungan butanya terhadap perselingkuhan sang putra.
Puncak dari kehancuran sosial Bram terjadi saat proses penyidikan tahap kedua dimulai. Jaksa penuntut umum membeberkan bukti-bukti baru yang lebih mengejutkan, termasuk aliran dana ke rekening luar negeri atas nama Anita yang ternyata telah dikosongkan sebelum Bram sempat menyadarinya. Bram menyadari bahwa Anita bukan hanya kekasih gelap, melainkan seorang predator finansial yang sudah merencanakan pelariannya sejak awal. Di hadapan penyidik, Bram hanya bisa tertunduk lesu. Air matanya menetes tanpa suara saat mendengar rekaman percakapan Anita dengan orang lain yang menyebutnya sebagai pria bodoh yang mudah dimanipulasi. Harga diri laki-lakinya hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada karirnya yang sudah tamat. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah bidak catur dalam permainan besar yang dikendalikan oleh dua wanita kuat, namun dengan tujuan yang sangat berbeda. Arunika untuk keadilan, dan Anita untuk keserakahan. Sementara itu, Arunika terus melangkah maju dengan kecepatan yang mengagumkan. Ia tidak membuang waktu untuk meratapi perceraiannya yang sedang diproses di pengadilan agama. Di kantor pusat perusahaannya, ia mengadakan pertemuan besar dengan para pemegang saham untuk memulihkan kepercayaan mereka. Dengan presentasi yang tajam dan data yang akurat, ia menunjukkan bahwa pembersihan unsur-unsur korup seperti Bram justru membuat keuangan perusahaan lebih sehat dan stabil. Arunika tampil sebagai sosok pemimpin yang visioner, mengalihkan dana yang tadinya dikorupsi Bram untuk program kesejahteraan karyawan dan ekspansi pasar baru. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri dari Bramastya, melainkan sebagai Arunika sang maestro bisnis yang tangguh. Foto-fotonya menghiasi sampul majalah ekonomi, bukan sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai simbol kebangkitan wanita mandiri. Suatu sore, seorang kurir mengantarkan sebuah paket kecil ke sel tahanan Bram. Di dalamnya terdapat sebuah surat resmi dari pengadilan dan sebuah bingkai foto tua yang sudah retak kacanya. Surat itu adalah salinan putusan cerai yang menyatakan bahwa mereka kini resmi bukan lagi suami istri. Namun, yang membuat hati Bram hancur adalah foto di dalam bingkai tersebut. Itu adalah foto pertama mereka saat memulai usaha bersama, yang sengaja dikirim Arunika sebagai bentuk perpisahan terakhir. Di balik foto itu, Arunika menuliskan satu kalimat singkat namun menghunjam. Harta bisa dicari kembali, tapi integritas yang mati tidak akan pernah hidup lagi. Bram memeluk foto itu sambil terisak di sudut selnya, menyadari bahwa ia telah membuang mutiara yang paling berharga demi segenggam pasir yang kini membutakan matanya. Keluarga besar Anita pun tidak luput dari dampak hukum. Karena mereka menerima aliran dana yang dianggap sebagai hasil tindak pidana penggelapan, beberapa dari mereka mulai dipanggil sebagai saksi dan terancam tuntutan pencucian uang. Ayah Anita yang tadinya sombong kini harus bolak-balik ke kantor polisi dengan wajah kuyu. Mereka semua saling menyalahkan, menciptakan perpecahan internal yang sangat memalukan. Tidak ada lagi perjalanan umroh mewah. Yang ada hanyalah tagihan pengacara dan pandangan sinis dari tetangga sekitar. Arunika memastikan bahwa setiap orang yang mencicipi hasil keringatnya secara ilegal harus merasakan konsekuensinya. Ia tidak butuh membalas dendam dengan kekerasan. Ia cukup membiarkan sistem hukum dan kebenaran melakukan tugasnya dengan presisi yang mematikan. Malam itu, di dalam selnya, Bram mencoba menulis surat balasan untuk Arunika, memohon maaf dan meminta agar ibunya diberi sedikit bantuan finansial. Namun, setelah menulis beberapa baris, ia merobek kertas itu menjadi serpihan kecil. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki hak untuk meminta apapun. Ia harus menanggung beban ini sendirian sebagai bentuk penebusan dosanya. Ia melihat bulan sabit dari celah jendela sel, merasa seolah bulan itu sedang tersenyum mengejek kebodohannya. Masa depan yang ia bayangkan bersama Anita kini hanya menjadi debu, sementara masa lalu yang indah bersama Arunika kini menjadi hantu yang terus menghantuinya setiap malam. Pembalasan Arunika benar-benar telah mencapai puncaknya, meninggalkan Bram dalam kehampaan yang tak bertepi, terperangkap di antara jeruji besi dan penyesalan yang abadi. Sidang perdana kasus penggelapan dana dan pencucian uang yang menjerat Bramastya digelar di bawah sorot lampu ruang pengadilan yang dingin dan kaku. Bram melangkah masuk dengan tangan terborgol, mengenakan kemeja putih yang tampak terlalu besar bagi tubuhnya yang kini kian kurus. Tidak ada lagi sapaan hormat dari para kolega atau kilatan kagum dari keluarga besar. Yang ada hanyalah bisik-bisik sinis dari pengunjung sidang dan tatapan tajam dari barisan jaksa penuntut umum. Di kursi pengunjung paling depan,
Arunika duduk dengan anggun mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang memberikan kesan otoritas yang tak tergoyahkan. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah pria yang duduk di kursi pesakitan itu hanyalah orang asing yang sedang mempertanggungjawabkan kesalahan teknis dalam sebuah sistem bisnis. Jaksa mulai membacakan dakwaan yang setebal kamus, merinci setiap transaksi haram yang dilakukan Bram untuk memanjakan Anita dan keluarga besarnya. Ruangan itu mendadak hening saat jaksa memutar rekaman percakapan telepon antara Bram dan pihak Biro Perjalanan Umroh. Dalam rekaman itu, suara Bram terdengar sangat angkuh, memerintahkan pemindahan dana cadangan perusahaan dengan nada meremehkan keberadaan Arunika sebagai pemilik sah. Bram menunduk sedalam-dalamnya, merasa seolah setiap kata dalam rekaman itu adalah palu yang menghantam harga dirinya hingga hancur menjadi debu. Penyesalan yang ia rasakan kini bukan lagi soal kehilangan kemewahan, melainkan soal betapa hinanya ia telah memperlakukan wanita yang telah membangunkan tangga kesuksesan untuknya. Saksi demi saksi dihadirkan, termasuk mantan sekretaris Bram dan staf keuangan yang selama ini ia tekan untuk tutup mulut. Namun, yang paling menghancurkan mental Bram adalah kehadiran ibu kandungnya sendiri sebagai saksi pendukung yang justru memperburuk keadaan. Dengan suara gemetar dan penuh pembelaan diri, sang ibu mencoba menyalahkan Anita sebagai penggoda, namun jaksa dengan cerdik memutar balik fakta bahwa sang ibu juga menikmati fasilitas kartu kredit tambahan yang dibayar oleh Arunika. Kebohongan demi kebohongan terkelupas di depan hakim, menyisakan pemandangan keluarga yang rakus dan tidak tahu berterima kasih. Arunika tetap bergeming di kursinya, matanya tidak sekalipun beralih dari hakim, menunjukkan bahwa ia hadir di sana bukan untuk dendam, melainkan untuk melihat kebenaran ditegakkan. Di tengah persidangan, kuasa hukum Bram mencoba mengajukan nota keberatan dengan alasan bahwa sebagian dana digunakan untuk kepentingan keluarga. Namun argumen itu dipatahkan seketika oleh bukti audit forensik yang diajukan tim Arunika. Bukti itu menunjukkan bahwa Bram telah menyiapkan skema untuk mengalihkan kepemilikan saham perusahaan secara ilegal kepada pihak ketiga yang berafiliasi dengan Anita. Bram tersentak. Ia baru menyadari bahwa Anita bukan hanya sekadar selingkuhan, tetapi agen yang bekerja untuk kompetitor bisnis Arunika. Kenyataan ini menjadi pukulan telak yang membuat Bram nyaris jatuh pingsan di kursi pesakitan. Ia telah mengkhianati istrinya demi seorang wanita yang sebenarnya sedang berusaha menghancurkan kekaisaran bisnis yang ia banggakan. Puncak dari sidang hari itu adalah saat hakim memberikan kesempatan kepada Arunika untuk memberikan pernyataan sebagai saksi korban. Arunika berdiri dengan tenang, melangkah menuju podium dengan langkah yang pasti. Ia tidak mengeluarkan kata-kata makian atau tangisan histeris. Dengan suara yang jernih dan stabil, ia menyatakan bahwa pengkhianatan finansial ini telah merusak kepercayaan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan tersebut. Ia menegaskan bahwa hukum harus memberikan pelajaran bagi siapapun yang menganggap integritas bisa dibeli dengan nafsu sesaat. Setelah memberikan pernyataan, Arunika menoleh sekilas ke arah Bram, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan iba yang sangat dalam. Tatapan itu seolah mengatakan bahwa Bram telah kehilangan satu-satunya orang yang akan tetap berdiri di sampingnya saat dunia berpaling. Selesai persidangan, saat petugas membawa Bram kembali ke sel tahanan melalui lorong belakang, ia sempat berpapasan dengan Arunika yang sedang berjalan menuju parkiran. Bram berhenti melangkah, mencoba membuka mulut untuk mengucapkan satu kata maaf, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Arunika berhenti sejenak, menatap mata mantan suaminya itu selama beberapa detik, lalu mengangguk pelan sebelum melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan bagi Bram daripada ribuan kata makian. Ia menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat dan terkunci oleh tindakannya sendiri. Tidak ada lagi jalan kembali menuju kehidupan lama yang hangat. Yang ada di depannya hanyalah dinding beton penjara dan masa depan yang suram. Keluarga besar Anita yang juga hadir di pengadilan tampak sibuk menghindari kejaran wartawan. Mereka tidak lagi terlihat seperti rombongan umroh yang berkelas, melainkan seperti kawanan yang kocar-kacir setelah pemimpinnya tertangkap. Anita sendiri dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri dengan membawa sebagian kecil uang tunai yang sempat ia tarik, meninggalkan keluarganya untuk menghadapi tuntutan hukum sebagai penadah dana penggelapan. Bram meratapi nasibnya yang begitu malang. Ia dikhianati oleh wanita yang ia bela, dan ditinggalkan oleh istri yang ia hianati.
Dunianya benar-benar terbalik dalam waktu yang sangat singkat, menyisakan kehampaan yang tak berujung di tengah proses hukum yang masih panjang. Malam itu di selnya, Bram duduk menatap bayangan jeruji besi yang memanjang di lantai di bawah sinar lampu koridor. Ia mulai menyadari bahwa hukuman penjara yang akan ia terima hanyalah bagian kecil dari hukuman yang sebenarnya. Hukuman yang sesungguhnya adalah hidup dengan bayang-bayang kesalahannya sendiri setiap hari. Ia teringat kembali pada premis kebahagiaan yang ia bangun di atas penderitaan Arunika. Dan kini ia merasakannya berbalik 180 derajat. Arunika telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kelemahan. Dan kemandirian seorang wanita adalah senjata yang paling mematikan bagi pria yang mencoba menginjak-injak harga dirinya. Bram memejamkan mata, mencoba mencari kedamaian yang kini terasa mustahil untuk ia temukan kembali dalam hidupnya yang sudah hancur. Matahari pagi menyusup melalui celah kecil di jendela sel, menandai hari keberangkatan yang sebenarnya bagi Bram, namun bukan menuju tanah suci, melainkan menuju lembaga pemasyarakatan untuk menjalani vonis 7 tahun penjara. Di tangannya, selembar surat kabar lokal menampilkan foto Arunika di halaman depan dengan tajuk utama tentang keberhasilan perusahaan sang mantan istri menembus pasar internasional. Wajah Arunika tampak bersinar, penuh ketenangan dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada saat mereka masih bersama. Bram menatap foto itu dengan mata yang sembab, menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap sebagai sumber uang semata, kini telah bertransformasi menjadi sosok yang tak terjangkau oleh penyesalannya yang paling dalam sekalipun. Tidak ada lagi sisa kemarahan di hati Bram, yang ada hanyalah kehampaan yang terasa mencekik setiap kali ia mengingat betapa bodohnya ia menukar permata asli dengan kerikil tajam bernama Anita. Di sebuah sudut kota yang kumuh, ibu mertua Arunika kini terduduk lesu di depan pintu kontrakan sempitnya. Tidak ada lagi mukena sutra atau perhiasan emas yang melingkar di tubuhnya. Semua aset itu telah disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan yang dikorupsi oleh putranya. Wanita tua itu harus bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga demi sesuap nasi, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan bayangan kemewahan umroh yang dulu ia pamerkan di bandara. Sesekali ia menangis meratapi nasib, namun tidak ada satupun kerabat yang datang mendekat. Mereka semua menjauh, takut terseret dalam pusaran masalah hukum yang masih menghantui keluarga besar mereka. Anita, wanita yang dulu ia sanjung sebagai calon menantu idaman, kini benar-benar menghilang bak di telan bumi setelah menguras habis sisa tabungan rahasia Bram, meninggalkan mereka dalam kemiskinan yang absolut dan memalukan. Puncak dari segala keadilan ini terasa saat Arunika berdiri di pelataran bandara yang sama, tempat di mana drama penghancuran Bram bermula beberapa bulan lalu. Namun kali ini, ia datang bukan untuk mengejar pengkhianat, melainkan untuk memberangkatkan seluruh karyawan setianya beribadah umroh sebagai bentuk syukur atas bangkitnya perusahaan. Arunika tersenyum tulus melihat kebahagiaan di wajah staf pembersih kantor, hingga manajer seniornya yang berangkat dengan dana yang sepenuhnya halal. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam dadanya. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia dapatkan saat masih terbelenggu dalam pernikahan yang penuh dusta dengan Bram. Baginya, uang 5 miliar yang dulu ia amankan bukan sekadar angka di rekening, melainkan simbol kedaulatan seorang wanita yang menolak untuk diinjak-injak harga dirinya oleh pengkhianatan lelaki narsistik. Di dalam bus tahanan yang membawanya menuju penjara, Bram melihat rombongan karyawan Arunika yang melintas dengan bus mewah menuju terminal keberangkatan. Ia mengenali beberapa wajah di sana, orang-orang yang dulu ia perintah dengan angkuh. Kini, mereka berangkat menuju tanah suci dengan penuh kehormatan, sementara ia menuju jeruji besi dengan penuh kehinaan. Air mata Bram jatuh membasahi seragam oranyenya, sebuah tangisan yang terlambat dan tidak akan mengubah apapun. Ia teringat plot twist yang dilakukan Arunika di menit-menit terakhir keberangkatannya dulu, pemblokiran kartu, pemindahan saldo, dan laporan polisi yang sangat presisi. Ia baru menyadari bahwa Arunika tidak pernah benar-benar menghancurkannya, melainkan Bram sendirilah yang menghancurkan dirinya sendiri dengan keserakahan, sementara Arunika hanya menarik kembali jaring pengaman yang selama ini ia pasangkan untuk suaminya. Arunika melambaikan tangan saat pesawat yang membawa karyawannya lepas landas menuju angkasa. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu segar di paru-parunya. Tidak ada lagi bayang-bayang Bram atau Anita yang mengganggu pikirannya.
Ia telah memenangkan peperangan ini tanpa harus kehilangan integritasnya sedikit pun. Ia berjalan menuju mobilnya dengan langkah yang tegap, siap menyambut masa depan yang lebih cerah dengan bisnis yang kian menggurita dan hati yang sudah sepenuhnya pulih. Baginya, bab kelam tentang pengkhianatan itu sudah berakhir dengan titik yang sangat tegas. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan setiap tetes keringat yang dikhianati akan dibayar dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi mereka yang tetap teguh dalam kejujuran. Malam harinya di dalam sel yang baru, Bram mencoba memejamkan mata, namun bayangan senyum kemenangan Arunika terus hadir dalam mimpinya. Ia menyadari bahwa 7 tahun ke depan hanyalah awal dari hukuman sosial yang akan ia tanggung seumur hidup. Nama baiknya sudah terkubur, dan tidak akan ada lagi kesempatan kedua untuk kembali ke puncak kejayaan. Ia telah kehilangan segalanya, istri yang tulus, keluarga yang dihormati, dan masa muda yang sia-sia. Di kegelapan malam, ia hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang seolah berbisik tentang penyesalan yang abadi. Arunika telah memberikan pelajaran yang paling menyakitkan namun paling berharga, bahwa jangan pernah bermain api dengan wanita yang membangunkan rumah untukmu, karena jika ia pergi, ia akan membawa seluruh atap dan fondasinya, meninggalkanmu sendirian di tengah badai yang kau ciptakan sendiri. Kisah ini pun berakhir dengan Arunika yang duduk di ruang kerjanya yang baru, menatap foto dirinya sendiri yang kini tampak jauh lebih bahagia dan berdaya. Ia mengambil sebuah pulpen emas dan menuliskan catatan kecil di buku harian pribadinya. Hari ini, aku tidak hanya memenangkan hartaku kembali, tapi aku memenangkan jiwaku. Ia menutup buku itu dengan perlahan, mematikan lampu kantor, dan melangkah keluar menuju malam yang penuh bintang. Kehidupan terus berjalan, dan bagi Arunika, cahaya itu kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya, tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang mampu meredupkannya. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya, wanita yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan pengkhianatan menjadi jalan menuju kemerdekaan yang hakiki.